Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan kajian rutin kita dalam mengkaji Fiqhul Asmaul Husna dari kitab Asy-Syaikh Abdul Razzaq hafizahullahu taala. Yang lalu kita sudah selesai menyebutkan beberapa fikih dari nama Ar-Razzaq dan Ar-Razik. Sekarang kita berpindah ke nama yang berikutnya, yaitu nama Al-Ahadu dan Al-Wahidu. Al-Ahadu dan Al-Wahidu. Ini dari pecahan kata yang sama dari ahad ya atau wahid yang bermakna satu. Baik. Ini dari dua nama Allah Subhanahu wa taala, Al-Ahad dan Al-Wahid. Dua-duanya ada dalam Al-Qur'an. Qala hafizahullah amma ismuhu tabaraka ta'ala Al-Ahad faqad warada fi maudi'in wahid. Nama Allah Al-Ahad itu datang penyebutannya dalam Al-Quran pada satu tempat. Hanya satu tempat saja. Atau sekali saja disebut. Paham ya? Yaitu dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ikhlas. Itu firman Allah, Qul huwallahu ahadun. Ya. Allahu as-samadu. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Syahidnya, ini nama Al-Ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, wahai Muhammad, dialah Allah ahadun. Yang maha satu. Yang maha esa. Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah di dalam sebagian kitabnya menyebutkan di antara faidah nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ahad di dalamnya terdapat sifat wahdaniyah, keesaan, kemahatunggalannya Allah. Beliau sebutkan ini mencakup dari segala sisi atau semua sisi tauhid. Allah Subhanahu wa taala ahad fi rububiyyatihi wa ahadun fi uluhiyatihi wa ahadun fil asma'i wa sifat. Jadi Allah Subhanahu wa taala satu, sendiri, tunggal di dalam seluruh perbuatan-perbuatannya. Dari mencipta, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan, dan seterusnya dari perbuatan-perbuatan Allah. Kenapa Allah sendiri yang memberikan rezeki? Kenapa Allah sendiri yang menghidupkan dan mematikan? Kenapa Allah Subhanahu wa taala yang membangkitkan? Dan selainnya dari perbuatan-perbuatannya. Sebab Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ahad. Sifat wahdaniyah, keesaan. Kemahatunggalannya Allah Jalla wa'ala. Kedua, dalam pembahasan uluhiyah, penghambaan, peribadatan, maka Allah di situ sendiri, esa di dalam penghambaan. Itu diserahkannya untuknya ibadah itu. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh makhluk. Dan kita sudah sebutkan mungkin di awal-awal pembahasan bahwa
penghambaan makhluk itu ada dua. Ya. Ada penghambaan yang umum. Ya. Ada penghambaan yang khusus. Ya. Wa kullu ma'atihi yaumal qiyam Abdul Al-Quran dalam surah Maryam. In kullu man fis samawati wal ard ahsan illa ati rahmani abada. Segala sesuatu yang di langit dan di bumi datang kepada Allah pada hari kiamat sebagai hamba. Mau mukminnya, mau kafirnya, mau seluruhnya datang kepada Allah dalam keadaan hamba. Keadaan hamba. Ini penghambaan yang umum. Ada penghambaan yang khusus. Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna ala ardi hauna. Dan hamba-hamba Allah yang Maha Rahman. Ini hamba bukan orang kafir, tidak masuk di sini. Paham ya? Hamba-hamba yang khusus. Orang-orang yang beriman. Taib itu Allah Subhanahu wa taala Esa satu dalam uluhiyah. Yang ketiga Allah Subhanahu wa taala Esa di dalam sifat-sifatnya dan nama-namanya. Tidak ada yang sama dengan Allah dalam sifat-sifatnya. Walaupun di dalam penamaan itu ada yang sama pada makhluk. Tapi pada hakikatnya, bentuknya, kaifiatnya, maka hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat yang sempurna. Taib. Begini ini jelas ya. Kata beliau hafizahullah, wa hiya suratul azimah. Surah ini surah yang agung. Allati warada fi sunnati anin nabi sallallahu alaihi wasallam anna ta'dilu thulutsal Qur'an. Bagaimana tidak dikatakan surah yang agung? Datang penyebutannya dalam sunnah nabawi, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis bahwa surah ini sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Ini juga kita sudah jelaskan di awal pembahasan di muqaddimah, ya. Syekh menyebutkan keagungan, kemuliaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Beliau singgung tentang surah Al-Ikhlas. Beliau nukilkan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kenapa surah Al-Ikhlas dikatakan sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an oleh Nabi sallam. Ibnu Qayyim sebutkan sebab Al-Qur'an itu terdiri dari 3 bagian besar. Al-Qur'an, sekali lagi Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an, surah-surah dalam Al-Quran itu terdiri dari 3 bagian. Pertama tentang pengkhabaran tentang para rasul dan umatnya. Bagaimana umat yang beriman kepada rasulnya, bagaimana keadaan kaum yang menentang, apa balasan Allah kepada mereka. Ya. Dari surga dan neraka di sini pembahasannya. Sebab surga dan neraka itu akhir dari pembalasan bagi orang yang beriman kepada Rasul dan yang ingkar kepada Rasul. Ini pertama dalam Al-Quran. Ini bagian besar yang pertama. Yang kedua tentang pengkhabaran dari Allah tentang hukum-hukum syar'i. Nah, di sini masuk perintah-perintah tentang salat, puasa, zakat dan haji, berbakti kepada kedua orang tua. Ya, tentang akhlak. Ya, ayat-ayat tentang sabar. Ya, tentang maaf. Dan seterusnya dari perintah-perintah. Ini bagian kedua. Yang ketiga, ayat tentang sifat-sifat Allah. Jadi kalau kita buka Al-Quran, 1 ayat saja kita baca, maka tidak keluar dari 3 bagian besar ini. Kalau bukan tentang Nabi dan Rasul, dan apa balasan Allah kepada yang beriman kepada Nabi dan Rasul atau yang ingkar kepada Nabi dan Rasul, maka tentang hukum syar'i, perintah dan larangan. Kalau tidak, berarti dia tentang penyebutan asma wa sifat. Nah, surah Al-Ikhlas dari awal surah dan sampai akhirnya hanya menyebutkan tentang siapa Allah, penyebutan sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Berarti dia mengambil sepertiga besar dari Al-Quran, bagian besar dari Al-Quran. Makanya dikatakan ta'dilu thuluts Al-Quran, sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Taib. Likauniha akhlasat libayani asma'ir rabbi al-husna. Ini dia ya, ucapan Ibnu Qayyim.
Kenapa dia sepertiga Al-Quran? Sebandingan sepertiga Al-Quran karena keberadaan surah Al-Ikhlas bersih, murni, tidak ada lain. Ya, libayani asma'ir rabbil husna. Di dalamnya murni pembahasan tentang nama-nama Allah yang indah. Itu tadi Syekh sebutkan, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tentang Allah, tentang keesaannya Allah. Jadi subhanallah, dari awal surah ini, dari ayat pertama hingga yang terakhir, hanya membahas tentang kesempurnaan ahadiyahnya Allah. Ini dia al-ahad. Jadi ayat kedua, 3 dan 4 itu untuk menjelaskan kesempurnaan ahadiyahnya. Atau dengan kata lain, ayat 2, 3, dan 4 itu menjelaskan kesempurnaan ayat pertama. Katakanlah wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa. Allahu Samad. Sudah kita jelaskan makna Samad di awal-awal nama yang Syekh sebutkan, As-Samad. Sudah ya? Penyebutan nama As-Samad. Nama As-Samad ternyata maknanya, beliau nukilkan ucapan Ibnu Abbas dalam menafsirkan nama As-Samad. Semua makna sifat-sifat Allah, kesempurnaan sifat-sifatnya, nama-namanya kembali kepada makna As-Samad itu sendiri. As-Samad adalah yang mendengar dengan pendengaran yang sempurna, memiliki penglihatan yang sempurna, ilmu yang sempurna. Itu makna As-Samad. Kekuatan yang sempurna, kemampuan yang sempurna, iradah yang sempurna. Itu makna As-Samad. Jadi semua sifat-sifat Allah, baik itu fi'liyah dan dzatiyah, kembali kepada, mengarah kepada nama As-Samad. Karena As-Samad artinya maha sempurna. Itulah Allah. Makanya kenapa digandengkan dengan As-Samad, Ahad. Saking esanya Allah Subhanahu wa taala, bentuk keesaannya karena hanya Allah sendiri yang sempurna sifat-sifatnya. Itulah As-Samad. Makanya Allah dikatakan sendiri. Oleh karena itu Allah dikatakan Ahad. Tidak ada yang sebanding dengannya, tidak ada yang setara dengannya. Itulah As-Samad. Jadi sangat erat kaitannya dengan Al-Ahad dan As-Samad. Makanya Allah gandengkan dalam surah Al-Ikhlas. Dikatakan kenapa Allah sendiri dalam perbuatannya, dalam sifat-sifatnya. Kenapa Allah tidak ada sebandingannya? Karena hanya Allah yang sempurna. Makhluknya punya pendengaran juga, penglihatan juga. Tapi seluruhnya sifat yang kurang. Makanya dari nama Allah As-Samad. Nah, dari kesempurnaan, ternyata dari kesempurnaan seluruh sifat-sifatnya, seluruh nama-namanya, dari situ kita mengambil kesimpulan berarti Allah Al-Ahad. Betul-betul sendiri Allah. Esa Allah, tidak ada lawannya. Ya kan? Tidak ada bandingannya. La nadhira lahu wa la mathil. Kita ambil kesimpulan lagi. Semua sifat-sifat yang kita baca dalam Al-Quran yang bentuknya penafian, itu juga kembali kepada makna Al-Ahad. Betapa banyak dalam Al-Quran kita dapatkan Allah tidak tidur, tidak ngantuk, tidak capek, tidak punya istri. Di sini lam yalid wa lam yulad, tidak punya anak. Itu lebih menjelaskan, lebih menerangkan lagi ahadiyahnya. Betul-betul Allah sendiri yang sempurna. Betul-betul tidak ada lawannya Allah. Karena yang Allah nafikan dari dirinya, semua selain Allah punya itu. Dari makhluknya. Dari makhluknya. Jelas ya? Allah sebutkan dalam Al-Quran. Tidak punya anak, tidak tidur, tidak ngantuk. Ya. Malaikat tidak ada istrinya, tidak ada ini, tidak ada anaknya, tidak ada. Ingat, dalam Al-Quran Allah jelaskan di antara nama Allah Subhanahu wa taala wal awwal. Nabi tafsirkan al-awwal laisa qablaka syai', tidak ada sesuatu. Malaikat ada awalnya, malaikat itu dicipta oleh Allah, dulu tidak ada. Jelas ya?
Jadi, ketika Allah sebutkan, subhanallah, Allah sebutkan namanya dalam Al-Quran, Al-Awwal, Nabi sebutkan maknanya dengan bentuk penafian. Laisa qablaka syai'. Padahal nama Al-Awwal penetapan, isbat. Paham maksudnya? Nama Allah Al-Awwal, wal akhir, digandingkan 4 nama, wal zahir, wal batin. Ketika Nabi tafsirkan dalam hadis, dalam tawassulnya Nabi, dalam doa Nabi, antal awwalu laisa qablaka syai'. Langsung sebutkan maknanya apa? Penafian. Engkau ya Allah, engkaulah yang maha pertama. Maknanya tidak ada sebelum sesuatu. Dinafikan. Berarti Allah betul-betul ya satu-satu yang tidak bermula. Selain Allah ada permulaannya. Selain Allah ada permulaannya. Jadi Nabi sebutkan untuk menyebutkan kesempurnaan awaliyahnya. Al-awwal, Nabi sebutkan penafian. Laisa, tidak ada. Sebelum ya Allah sesuatu apapun. Berarti kembali lagi ke mana? Al-ahad. Jadi cuma Allah betul yang tidak ada mulanya. Itulah kesempurnaan ahadiyahnya Allah. Betul-betul Allah tidak ada lawan, tidak ada bandingan, tidak ada setara dengan Allah. Itulah disebutkan di sini, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufu, bandingan, lawan, did, andad, sama-sama maknanya. Niddun, diddun, kufun, sama maknanya. Tandingan, lawan, yang sebanding. Dipahami ya? Taib. Kata beliau, likauniha akhlasat libayani asma'i rabbil husna wa sifatihi al-azimatil ulia. Jelaskan nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia, yang agung. Wa amma ismuhul wahid. Sudah, Syekh pindah. Tadi apa? Ahad. Adapun nama Allah al-wahid, sekali lagi artinya sama. Pecahannya sama dari kata satu. Ya. Faqad taqarrara maji'uhu fi mawadi'a minal Qur'an. Ini berulang penyebutannya. Kalau ahadun cuma satu kali dalam surah Al-Ikhlas. Tapi kalau wahidun, nama Allah Al-Wahid ada beberapa kali. Ya. Berulang penyebutannya dalam Al-Qur'an. Taqarrara maji'uhu fi mawadi'a. Di beberapa tempat dalam Al-Qur'an. Berarti boleh orang bernama Abdul Wahid, boleh bernama Abdul Ahad. Abdul Ahad dan Abdul Wahid. Keduanya nama Allah ya. Seperti pada firman Allah Jalla wa Ala, wa ilahukum ilahu wahidun. Sembahan kalian adalah ilahun. Nama Allah ini atau bukan? Ilahun. Nama Allah atau bukan? Asma atau bukan? Hah? Sudah lewat. Sudah kita bahas. Allah dan Al-Ilah. Ya kan? Sudah kan? Allah dan Al-Ilah. Sudah lewat. Yang barusan, yang kemarin, Ar-Razik dan Ar-Razzaq. Ini Al-Wahid dan Al-Ahad. Itu nama Allah juga. Kata Allah, sembahan kalian adalah ilahun. Nama Allah, sembahan. Ilah yang maknanya ma'bud, yang disembah, yang diibadahi. Wahidun adalah sembahan yang satu. Sembahan yang satu, wahid. La, Allah kuatkan lagi. La ilaha illa huwa. La ilaha illa huwa. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia. Ar-Rahmanur Rahim. Iya, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qauluhu ta'ala, arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Ini ucapan Nabi Yusuf alaihissalam dan surah Yusuf. Ya. Apakah arbabun, sembahan-sembahan, rob mutafarriqun, yang kalian sembah itu berbeda-beda. Ada yang berhala, ada yang pohon, ada yang macam-macam. Arbabun mutafarriquna khairun. Apakah yang kalian anggap penguasa-penguasa itu yang berbeda-beda itu lebih baik? Tentunya arbab ini makhluk ya, makhluk.
Hanya Allah sebutkan dengan arbab karena mereka anggap arbab. Paham maksudnya? Wa illah mereka bukan arbab. Bukan rob. Kan arbab jamannya rob. Hanya Allah sebutkan bahwa pohonnya, berhalanya, indan itu sebagai arbab karena mereka yang anggap sebagai rob. Adapun pada hakikatnya bukan rob. Rob semata-mata cuma Allah. Ya kan? Kan Rob bermakna yang mencipta, yang menguasai, cuma Allah. Hanya di sini dikatakan bahwa apakah Rob-Rob itu, sembahan-sembahan yang lain anggap sebagai Rob, tanda kutip, yang berbeda-beda itu lebih baik, lebih bagus daripada Allah yang Maha Wahidun. Amillahul Wahidul Qahar. Apakah itu lebih baik daripada Allah yang Maha Satu? Paham ya? Jadi kalian itu berbeda-beda, ada yang sembah ini, ada yang sembah itu, ada yang sembah ini. Mana lebih bagus dengan sembahnya orang beriman satu? Makanya kata Allah, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Di antara manusia ada yang menjadikan untuk Allah tandingannya, lawannya. Maksudnya kalau dibandingkan tidak ada lawannya Allah. Hanya mereka anggap bahwa Allah ini punya lawan. Kalau mau dibandingkan tidak bisa. Masih banding dengan Allah. Sekali lagi Allah sebutkan wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Itu di sisi mereka. Ketika mereka serahkan itu ibadah mereka untuk selain Allah, berarti mereka menganggap ini sebagai tandingan. Tapi kalau kita mau bandingkan, tidak bisa. Tidak ada apa-apanya itu mereka, sembahan-sembahan mereka. Kata Allah, di antara manusia ada yang menjadikan tandingan atau lawan untuk Allah. Bentuknya bagaimana? Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai sembahan-sembahan mereka itu sama dengan cinta mereka kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman lebih tinggi, lebih dahsyat, lebih besar cintanya kepada Allah. Dari itu ada khilaf. Dua penafsiran. Ketika Allah sebutkan dan orang-orang yang beriman asyaddu, lebih besar, kan kalau dikatakan lebih berarti ada bandingannya tidak? Ini lebih besar dari ini. Kan begitu ya? Ini lebih kecil dari ini. Fulan lebih afdal dari fulan. Itu paham? Kalau isim tafdil itu yang makna lebih berarti 2 atau 3 dibandingkan. Nah mungkin 1. Nah Allah katakan setelah menyebutkan orang-orang musyrikin menjadikan tandingan untuk Allah, yaitu mereka mencintai sembahan mereka sama dengan cintanya kepada Allah. Kata Allah setelahnya, adapun orang beriman asyaddu, lebih dahsyat, lebih besar cintanya dari pendapat pertama dari sembahan orang-orang musyrikin. Cinta orang-orang musyrikin kepada Allah. Cintanya orang beriman kepada Allah lebih besar, lebih dahsyat daripada cintanya orang musyrikin kepada Allah. Kenapa? Karena cintanya mereka kepada Allah sudah terbagi. Itu paham? Karena sebagiannya diserahkan kepada berhala, sebagiannya itu Allah. Makanya wajar ketika Allah mengatakan setelahnya, adapun orang beriman ahlu tauhid lebih dahsyat, lebih besar cintanya kepada Allah dari cinta orang musyrikin kepada Allah. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan cintanya orang beriman lebih besar, lebih dahsyat kepada Allah dari cintanya orang musyrikin kepada sembahan mereka. Paham? Di atas pendapat kedua ini berarti firman Allah sebelumnya, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum, mereka mencintai sembahan mereka kahubbillah, seperti cinta kepada Allah. Siapa? Seperti cintanya ahlu tauhid kepada Allah. Karena pendapat yang kedua mengatakan orang musyrik tidak punya cinta sama Allah, murni cintanya kepada selain Allah. Itu pun kata Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman lebih besar cintanya, lebih murni cintanya kepada Allah daripada cintanya orang musyrikin kepada sembahannya.
Kenapa? Karena mereka juga agak ragu sebenarnya dengan sembahan-sembahan ini. Orang beriman kan yakin Allah yang menyelamatkan, Allah yang mengangkat seluruh bahaya-bahaya, Allah menolak segala bahaya, Allah yang menyembuhkan sembuhan dan seterusnya. Makanya harapannya hanya untuk Allah, cintanya hanya kepada Allah. Yakin mereka orang beriman, ahlu tauhid. Tidak ada keraguan di dalamnya. Walaupun beragam cobaan yang mereka dapatkan, seakan-akan ya cobaan itu, kalau mungkin orang-orang yang lemah imannya sudah mulai ragu, mereka tidak. Iya kan? Mereka tetap kuat, bahkan semakin diuji oleh Allah, semakin dicoba oleh Allah, semakin kuat, semakin yakin. Tapi orang-orang musyrikin tidak. Ragu ini mereka. Ini sembahan ini dipukul juga tidak melawan. Ditempeleng begini juga tidak goyang. Tidak bisa membalas, tidak bisa menolak bahaya dari dirinya. Tapi tetap dilakukan. Ya mau diapa lagi karena kebiasaan nenek moyang mereka seperti itu. Memang tidak ada keyakinannya. Dipaham ya? Ya. Hanya makna pertama yang lebih banyak itu pendapat jumhur. Bahwa orang-orang yang beriman lebih dahsyat cintanya kepada Allah daripada cinta orang musyrik kepada Allah. Karena memang mereka bagi cintanya. Ya, mereka membagi cinta mereka kepada sembahannya dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qauluhu ta'ala wa ma min ilahin illallahul wahidul qahar. Ini sudah 3 ayat disebutkan. Semua penyebutan wahid. Wa ma min ilahin illallah. Tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala yang berhak diibadahi kecuali Dia. Yang Maha Satu lagi Maha Berkuasa. 3 ayat ya. Ayat yang keempat, wa qauluhu ta'ala qulillahul khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahar. Katakan wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha mencipta segala sesuatu dan Dialah Allah yang Maha Esa lagi Maha Berkuasa. Masya Allah. Iya. 4 ayat penyebutan Al-Wahid. Masih banyak yang lain ya. Maka kata beliau setelah itu, wahuma ismani dalani ala ahadi. Apa ini? Salami. Tidak ada titiknya. Ahadi yang benar ya. Yang titik maunya ini. Ala ahadiyatillahi wa wahdaniyatihi. Ini ada titiknya. Taib. Cetakan naon ini? Hah? Orang bilang cetakan unas. Taib. Gugur 2 titik. Gugur. Gugur 2 titik. Taib. Wahuma ismani dalani ala ahadiyatillahi. Jadi dia seakan-akan kayak dari domir. Paham ya? Dan ada titik 2-nya. Ala ahadiyatillahi wa wahdaniyatihi. 2 nama ini menyebutkan akan keesaan ahadiyahnya Allah wa wahdaniyah dan kemahatunggalannya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Lihat. Annahu subhanahu huwal mutafarridu bi sifatil majdi wal jalal. Al mutawahhidu bi nu'util azamati wal kibriyai wal jamal. Fahuwa wahidun fi dzatihi la syabiha lahu. Wa wahidun fi sifatihi la mathila lah. Yaitu Allah mutafarrid. Mutafarrid semakna juga dengan satu. Karena fard artinya satu. Tunggal. Fardun lawannya jamak. Nah, jadi ada kata tunggal, ada kata jamak. Lawannya jamak adalah fard bahasa Arab. Mufrad. Fard mufrad. Ya. Ada kitab Imam Bukhari Adabul Mufrad. Kenapa? Karena hadis itu hanya mengumpulkan satu pembahasan. Adab. Beda dengan Sahih Bukhari. Kitab beliau kumpulkan hadis-hadis tentang adab, tentang tafsir, tentang tauhid, tentang banyak. Zuhud, waraqaik, dan yang lainnya. Tapi kitab beliau, Adabul Mufrad, beliau sendirikan. Hadis-hadis tentang adab saja. Makanya dikatakan Adabul Mufrad. Adab yang sendiri. Gitu. Disendirikan pembahasannya.
Itu kata fard, penggunaannya ya, fard. Allah mutafarrid, Allah bersendirian. Di dalam apa? Bisifatil majdi wal jalal. Bersendirian Allah dengan sifat-sifat pujian dan kemuliaan. Bersendirian dalam hal bukan nama itu tidak ada bernama dengan dengan nama itu selain Allah. Mungkin ada. Ya. Seperti dalam Al-Qur'an wa qalat imra'atul azizi, namanya suaminya raja itu di zaman Nabi Yusuf namanya Aziz. Ya kan? Makhluk. Ada yang namanya Ali. Dari nama Allah Al-Ali. Makhluk ada namanya Ali. Ya, dari penamaan. Tapi dari sifatan, dari makna kandungan nama itu untuk dirinya kurang. Hanya Allah yang memiliki kesempurnaan, sifat yang terkandung dalam namanya sendiri. Hanya Allah yang sempurna. Paham ya? Itu makna mutafarrid, ahad. Mutawahhidun binu'util azamah. Allah esa di dalam sifat-sifat keagungan dan kebesaran, kesombongan dan keindahan, jamal. Paham? Makanya kita tidak boleh bersombong. Tidak boleh mengambil sifat Allah itu. Karena hanya Allah yang berhak untuk menyombongkan diri. Hanya Allah. Dalam hadis Nabi mengatakan Allah genggam langit dengan tangannya. Dan Allah lipat bumi, Allah genggam bumi dengan tangannya. Dan Allah lipat langit dengan tangan kanannya. Faham? Kemudian Allah guncangkan semuanya dan mengatakan Anil Malik. Sayalah penguasa. Ainal Jabbarun. Kata Allah, mana orang yang bersombong? Anal Malik wa anad Dayyan. Itu kesombongan hak namanya. Kesombongan hakiki. Pantas Allah bersombongkan diri. Sifat Allah itu sombong. Paham? Itu kibriya namanya, sifat. Walahul dalam Al-Quran. Walahul kibriya. Miliknya lah kesombongan dan kebesaran. Wajar. Manusia apa yang mensombongkan? Di atas langit masih ada langit. Ya, semua apa yang memiliki pemberian Allah. Allah siapa yang beri? Tak ada yang beri. Allah pemberi. Allah pemilik segalanya. Manusia mau menyombongkan diri. Apa yang dia punya semua milik Allah. Makanya kalimat istirja langsung innalillahi. Kita ini miliknya Allah semua. Apa kita mau sombongkan? Mau dibilang modal nafas. Nafas juga dikasih. Tidak ada modal. Tidak ada modal. Manusia tidak ada modal. Makhluk tidak punya modal. Apa? Semua diberi. Murni pemberian Allah. Kebaikan Allah. Tafadhul wa ihsan. Jelas ya? Jadi wajar ketika sombong itu. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan 3 rukun kekufuran. Salah satunya adalah al-kibr, kesombongan. Dosa besar. Bil jema'. Sepakat ulama, sombong dosa besar. Tidak boleh menyombongkan diri. Makanya ulama banyak mendefinisikan sombong itu. Iya. Wailah definisi itu sudah datang dari Nabi sebenarnya. Nabi tanya sahabat, tahukah kalian apa itu hakikat kesombongan? Kata Nabi sallam, batarul haqq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Nah, datang definisi-definisi yang lain dari ulama, tapi semakna dengan ucapan Nabi bahwa cukuplah dikatakan seorang itu sombong ketika dia merasa lebih dari orang lain. Jelas ya? Merasa lebih dari orang lain. Dan itu kan kalau kita lihat dari akhlak orang-orang terpilih, ya. Itu jauh mereka dari kesombongan. Tidak ada. Para nabi dan rasul Nabi Musa alaihissalam ketika bertanya kepada Bani Israel, tahukah kalian ada orang yang lebih baik daripada saya? Sebagian mereka mengatakan ada. Abdullah Khadir. Sekarang kita datangi, kita cari. Ya. Nabi Musa datang, Masya Allah. Sampai letih, capek, safar, mencari Nabi Khadir. Itu kan ketawaduan, kerendahan hati. Taib. Kemudian
Fahuwa wahidun fi dzatihi la syabiha lahu. Allah Subhanahu wa taala wahidun fi dzatihi. Nah, dalam zatnya lagi. Berarti ini kalau kita sebutkan tadi pembagian 3 tadi, yang Allah yang ucapan Sa'di tadi, Allah Esa dalam rububiyah, uluhiyah dalam semua sifat, ini Syekh fokus kepada yang ketiga. Allah Esa dalam segala sifat-sifatnya. Allah Esa fi dzatihi. Berarti masih terkait dengan dirinya Allah, sifatnya Allah berarti ya. Allah wahid fi dzatihi. Pada dirinya Allah, berarti kalau kita antum katakan fi dzatillah, berarti wajahnya, tangannya, pendengaran ilmunya, pendengarannya, penglihatannya itu dzatiyah. Paham? Paham ya? Nah, Allah sempurna di situ. Bahkan pada hakikatnya semua sifat-sifat fi'il mengarah kepada kesempurnaan zat. Saya ulangi. Semua sifat-sifat fi'il bagi Allah. Berbuat, mencipta, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, dan seterusnya dari perbuatan-perbuatannya kembali kepada zat Allah. Jadi bisa kita katakan semua sifat-sifat fi'liyah hakikatnya kembali kepada dzatiyah. Bahkan beberapa masyayikh saya sudah tanya tentang ucapan ini, kata mereka betul. Bisa kita katakan seperti itu. Kenapa ikhwan? Karena perbuatan-perbuatan Allah mencipta, menghidupkan, mematikan, turun di langit dunia, datang pada hari kiamat. Betul Allah lakukan sesuai kehendaknya. Di waktu tertentu, di waktu yang lain tidak, betul. Tetapi, lihat, ketika Allah tidak lakukan sifat itu, Allah memilih untuk dirinya untuk tidak melakukan perbuatan itu di waktu tertentu. Kata para ulama, bukan berarti Allah tidak mampu untuk melakukannya. Berarti sifat itu tetap ada pada Allah. Hanya Allah tidak mau melakukan di waktu itu dengan hikmah tentunya. Allah tidak ditanya kenapa tidak mau melakukan di situ. Antum paham? Saya tanya antum, ketika makhluk apa yang paling pertama? Makhluk paling pertama apa? Arsy. Taib. Berarti arsy ada mulanya? Taib. Berarti ketika Allah belum mencipta arsy, apakah sifat al-khalq bahwa Allah mencipta belum ada pada Allah? Saya tanya dulu. Sudah ada? Atau belum? Sudah ada. Walaupun makhluk belum ada. Berarti tetap mengarah kepada zat Allah. Walaupun itu pada hakikatnya sifat fi'il, perbuatan-perbuatan Allah. Hanya ketika Allah tidak melakukannya di waktu tertentu, sekali lagi, bukan berarti Allah tidak mampu untuk melakukannya. Ada pada Allah. Oleh karena itu, ulama menjelaskan sifat-sifat fi'ilnya Allah juga tidak ada mulanya. Tidak ada mulanya. Nah, dari pengertian itu, itulah pengertian dari sisi itu, kita katakan dzati juga. Hanya bedanya memang, perbedaan yang sangat, ya, bisa dikatakan mungkin signifikan. Kalau kita katakan sifat-sifat dzatiyah seperti ilmu, kemudian mampu, ya, kemampuan, tidak bisa kita katakan Allah lakukan di waktu tertentu, waktu yang lain tidak bisa di situ. Misalnya kita katakan sifat pendengaran Allah, masa Allah mendengar hari ini besok tidak? Masa kita katakan hari ini Allah mampu berilmu, mengetahui segala sesuatu, besok tidak diketahui dulu. Apa-apa yang terjadi hari itu mungkin Allah tidak tahu dulu. Tidak mungkin. Nah, dari makna ini memang berbeda antara dzati dan fi'li. Paham? Bisa dipahami? Dari sisi Allah melakukannya di waktu yang lain, tidak waktu tertentu. Di sini tidak bisa. Dari sisi ini ya. Ya. Maka di sini kita katakan pendengaran, penglihatan, kemampuan, ilmu, hikmahnya, dan seterusnya. Itu dzati. Terus-menerus ada pada Allah. Ya. Tapi kalau sifat fi'il, tidak. Allah lakukan hari ini, mungkin besok, ya Allah tidak lakukan dulu. Kenapa? Hikmah. Dan pasti pilihan Allah itu yang terbaik.
Dan Allah tidak ditanya dengan perbuatannya. Misalnya Allah turun hari ini, ya kan, malam. Di waktu yang lain tidak, besok lagi, malam lagi, besok terus, seperti itu. Tapi di waktu yang lain Allah tidak lakukan. Jelas ya? Tapi pada hakikatnya itu tadi, ketika Allah tidak melakukan salah satu dari fi'il perbuatan-perbuatannya, bukan berarti Allah tidak mampu untuk melakukannya. Bisa dipahami? Hanya Allah menghendaki pada waktu itu. Taib. Sudah, berarti kalau kita katakan secara umum Allah Subhanahu wa taala sempurna pada zati semuanya, walaupun fi'il masuk. Ketika Allah mencipta sempurna, ketika Allah Subhanahu wa taala turun juga sempurna, tidak sama turunnya makhluk dari tempat tinggi ke bawah. Ketika Allah mencintai makhluk, Allah cintanya sempurna kepada makhluk. Coba ketika Allah mencintai makhluk, apa yang kurang dari pemberiannya? Diberikan. Allah mencintai wali-walinya, Allah mencintai orang beriman. Coba lihat, apa yang Allah berikan? Apa yang dia butuhkan? Bahkan sebelum dia meminta sudah diberikan. Dijaga dari mara bahaya, disembuhkan ketika dia sakit. Itu cinta Allah kepada dia. Iya kan? Manusia cintanya kepada yang lain. Apa? Cinta apa? Tidak ada. Kurang cintanya. Cintanya manusia. Tapi Allah ketika mencintai, subhanallah. Betul-betul Allah. Itu baru yang namanya mencintai. Disertai penjagaan, disertai. Sempurna semua. Kita mungkin cinta orang tua. Cinta, tabiat ya. Ada saat-saat yang mungkin kita tidak mampu menolongnya. Kita mau tolong, kita juga lagi sakit. Tidak bisa. Iya kan? Ada saat-saat yang kita tidak bisa membuktikan cinta itu kepada mereka. Tidak mampu di situ pada waktu tertentu. Tidak mungkin 24 jam atau setiap saat kita membuktikan cinta itu kepada mereka. Ada saat-saat yang kita tidak bisa. Itulah kekurangan manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai hamba luar biasa. Lihat pemberian-pemberiannya. Penjagaannya, rezekinya. Kemudahan yang Allah berikan ketika dapat masalah kita, diberikan, dimudahkan, dikeluarkan dari masalah itu. Kenapa? Allah mencintai dia. Ditambah lagi Allah hapuskan dosa-dosanya. Ditambah lagi Allah kalau mencintai seorang hamba, Allah berikan taufik untuk istiqomah. Luar biasa. Kita tidak bisa ukur bagaimana itu. Iya kan? Dalamnya cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, kepada wali-walinya. Padahal kalau mau dilihat amalannya mereka, subhanallah, amalannya manusia sedikit. Tapi Allah balas dengan cintanya. Makanya itu dalam ayat kata para ulama, antara orang beriman dan Allah Subhanahu wa taala itu ada tabadul. Tabadul mahabbah. Yuhibbunahum, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Ada tabadul. Ada orang beriman cinta Allah, tapi Allah balas dengan cinta yang luar biasa. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah cinta mereka. Mereka pun cinta sama Allah. Tapi kalau kita lihat bagaimana kadar cinta itu, tidak bisa kita samakan. Kita membuktikan cinta kita kepada Allah jamaah sekalian dengan ibadah. Ibadah cuma berapa tahun? Iya kan? Kita membuktikan cinta kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya. Ada saat-saat kita sakit, ada saat-saat kita tidak bisa lakukan ibadah itu dengan sempurna. Allah berikan keringanan lagi. Coba. Makanya di antara ucapan yang indah dari para ulama, ketika hamba itu mencintai Allah, dan dia buktikan cintanya dengan ketaatan kepada Allah, itu juga bentuk cinta Allah sama dia sebenarnya. Karena Allah yang berikan dalam hatinya. Allah berikan taufik dia untuk membuktikan cintanya. Jadi didukung cinta kita kepada Allah, Allah balas cinta itu dengan luar biasa. Jelas ya? Kita mau samakan dari apa? Tidak bisa disamakan. Makanya di antara sifat atau di antara nama Allah Al-Wadud.
Makna al-wadud jelas sudah kita lewati bahas. Al-wadud bermakna al-wad yang mencintai dan al-maudud yang dicintai. Baik sudah ya? Kemudian kata beliau, wa wahidun fi af'alihi la syarika lahu wala dhahir. La syarika lahu wala dhahira. Allah esa dalam perbuatan-perbuatannya, af'al. Tadi di sini zat, ini nih, zat ya. Di sini af'al. Nah, Allah esa dalam perbuatan-perbuatannya. Berarti fokus kepada perbuatan sekarang. La syarika lahu wala dhahira. Tidak ada tandingan sekutu baginya dalam perbuatannya dan tidak ada zahira yang sebanding dengannya. Atau zahir bermakna juga bisa bermakna penolong. Jadi tidak ada yang membantu Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Ustadz, malaikat ada tugas-tugasnya Allah berikan. Betul. Tapi bukan berarti Allah tidak mampu melakukan sendiri. Bukan berarti Allah butuh dengan pertolongan bantuan-bantuan malaikat. La. Hasya wa kalla. Sekali-kali tidak. Jelas? Hanya untuk lebih menjelaskan kesempurnaan kekuasaannya, ya, maha berkuasanya Allah, maka Allah cipta makhluk yang namanya malaikat dan Allah berikan tugas-tugas tersendiri. Kenapa? Supaya lebih nampak lagi luar biasa itu Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang sangat luar biasa pun diperintah taat mereka kepada Allah, tidak ada yang membangkang, tidak ada yang melawan. Ya kan? Jangan langsung, oh itu kekurangan bagi Allah. Bukan, justru itu semakin menjelaskan kesempurnaan Allah. Paham ya? Bukan Allah butuh dengan mereka, justru malaikat yang butuh sama Allah. Nah, diperintah mereka, kau perintahkan ini, saya perintahkan kamu ini tugasmu, kamu ini. Mereka semuanya melaksanakan tugas itu. Sampai kata Allah, fasabiqati sabqa. Demi malaikat yang turun naik berlomba. Coba. Dalam melaksanakan tugasnya itu. Fasabiqati sabqa. Demi malaikat yang saling berlomba, mendahului siapa lebih cepat dalam melaksanakan tugasnya. Subhanallah. Sampai Allah sebutkan dengan sumpah, saking luar biasanya itu malaikat. Bahkan ada satu makhluk luar biasa, ikhwan. Allah pakai juga sumpah yang menunjukkan akan pengorbanannya, ya, dia binatang, pengorbanannya, keseriusannya di dalam melaksanakan perintah tuannya. Ada yang tahu? Kuda. Wal adiyati dobha. Allah pakai sumpah demi kuda perang yang berlari kencang. Sampai kata Allah, fal muriyati qadha. Sampai lari kencang, semangat dalam berjihad, dipaksa lari oleh yang memakainya. Pejuang-pejuang dalam Islam, kata Allah, sampai kakinya itu menginjak batu, muncul percikan-percikan api. Antum coba baca saja. Coba baca baik-baik itu awal ayat dobha. Luar biasa itu, ikhwan. Kuda perang, sampai kata Allah, saking seriusnya dia, semangatnya, kakinya yang keras, injak tanah, injak batu, muncul percikan api. Luar biasa. Dia bukan kuda sembarangan, memang dipersiapkan untuk berjihad di jalan Allah. Kita melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah hanya sekedar melaksanakan saja. Makanya kata Allah, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kamu selesai, pindah lagi yang lain. Itu binatang, sengaja Allah sebut itu binatang saya dalam melaksanakan memang tugasnya. Luar biasa sempurnanya. Iya kan? Sampai kata Allah sebutkan di al-adiyat ini. Sampai kata Allah, demi kuda yang mengeluarkan suara terengah-engah. Kan lari kencang dia dalam jihad. Yang mengeluarkan suara terengah-engah dari tenggorokannya, dari dadanya. Sampai dia injak batu, kakinya dia tergesek dengan batu, mengeluarkan percikan api. Saking seriusnya dia. Nggak ada itu kuda perang, makanya tidak dipakai itu kuda yang malas, nggak dipakai itu, nggak ada itu. Mana ada kuda perang begitu? Ini perang. Harus kuda yang betul-betul kuat. Tapi kuda yang sakit, dodong, nggak dipakai. Nggak ada. Ini kuda perang. Dipersiapkan untuk perang.
Bayangkan Allah pakai sumpah dengan itu. Jelas ya? Nah. Taib, sudah. Wa wahidun fi uluhiyatihi falaysa lahu niddun fil mahabbati wat ta'zim wal dhulli wal khudu' wa huwal wahidul ladzi 'azamat sifatuhu hatta tafarrada bi kulli kamal wa ta'adzaru ala jami'il khalqi ay yuhitu bi syai'in min sifatihi aw yudriku syai'an min nu'utihi fadlan an ayyumathilahu ahadun fi syai'in minha. Terakhir, sangat luar biasa ucapannya. Kata beliau, maka Allah juga esa satu dalam uluhiyahnya, dalam berhaknya Allah diserahkan untuknya ibadah, yang lain tidak ada. Paham? Falaisa lahu niddun fil mahabbah, maka tidak ada lawan sama sekali untuk Allah di dalam cinta dan pengagungan. Kita tidak boleh cinta selain Allah sama dengan cinta kita kepada Allah. Kita tidak boleh agungkan, besarkan selain Allah seperti sama dengan kita besarkan Allah. Tidak boleh ada di situ. Cinta dan pengagungan hanya untuk Allah. Makanya kita cinta sama istri, anak, keluarga, siapapun hanya sebab cinta tabiat. Tidak boleh melebihi itu. Tidak boleh berlebihan di situ. Harta, tempat tinggal, rumah apa, kendaraan. Paham? Kecondongan manusia tidak bisa dipungkiri bahwa cinta hartanya, cinta anaknya, istrinya, suaminya. Hanya ingat, tidak boleh berlebihan. Bukan cinta yang melahirkan pengagungan, pembesaran, sampai pembuktiannya bagaimana? Dia lebih dahulukan orang tuanya kalau perintah dia, walaupun itu melanggar haknya Allah. Orang tua aku ini tidak bisa ke kodong saya. Tidak ada. Di situ kamu disuruh memilih. Lebih cinta Allah atau lebih cinta orang tuamu? Ketika kamu diperintah oleh orang tuamu dengan perkara yang haram, haknya Allah kamu langgar. Kalau yang sunnah, baiklah. Ya kan? Seperti misalnya istri sama suaminya, betul. Tapi kata Nabi, tidak boleh seorang istri berpuasa sunnah tanpa izin suaminya. Kalau suaminya bilang jangan puasa sunnah, jangan. Kenapa? Ustadz, ini kan puasa haknya Allah. Betul. Sifatnya sunnah. Kewajiban istri tetap suami hukumnya wajib. Di sini bukan mendahulukan hak Allah daripada, justru kamu taat sama suamimu, itu haknya Allah juga. Allah yang perintahkan kamu untuk mentaati suamimu. Paham? Hanya sifatnya puasa, sifatnya sunnah. Jadi kata Nabi, jangan puasa sunnah kalau dilarang. Harus minta izin. Tapi kalau sifatnya wajib, haknya Allah, harga mati. Siapapun yang perintah. Istri sama suami, anak kepada orang tua, tidak ada. Ketika hak Allah Subhanahu wa ta'ala, iya, harus ditunaikan. Jelas ya? Wadzul wal khudu, kerendahan dan ketundukan. Wahwal wahidu alladzi azamat sifatu. Dia Allah yang esa dalam sifat keagungannya. Ya, ini terakhir luar biasa ini. Hatta tafarrada bi kulli kamal. Sampai disitulah Allah bersendirian dalam hal kesempurnaan. Lain Allah tidak ada yang sempurna. Lihat. Sampai di sini ada atau wa hatta begitu. Hatta ta'azzara. Ya. Ala jami'il khalqi ayuhitu bi syai'in min sifati. Sampai lihat. Makhluk selain Allah ta'adzar, tidak mampu. Ta'adzar, sampai seluruh makhluk punya uzur. Untuk apa? Untuk melingkup sifat-sifat Allah. Untuk melingkup Allah. Untuk mengetahui segala apa yang Allah tahu. Makhluk tidak bisa, ta'adzar makhluk. Untuk menyamai sifat-sifat Allah, ta'adzar makhluk. Beruzur makhluk, beruzur. Maksudnya apa? Tidak mampu dia menyamai sifat Allah. Makanya kalau ada yang mengaku-ngaku mengambil sifat-sifat Allah yang Allah Subhanahu wa ta'ala bersendiri dalam mengetahuinya, kafir. Seperti apa? Dukun-dukun yang mengetahui mengaku perkara gaib. Itu hak Allah. Tahu perkara gaib, ramal-ramal sana sini. Ya. Fadlan ayyumasilah. Apalagi, lihat, apalagi kalau mau dikatakan sama. Fadlan ayyumathilahu ahadun fi syai'in minha. Apalagi kalau dikatakan Allah sama dengan salah satu dari makhluknya. Tidak ada samanya. Jelas ya?
Taib. Sudah, insyaallah kita cukupkan, nanti kita lanjutkan lagi. Wallahu taala alam bisawab. Apa hukum membunuh lalat atau nyamuk yang mana keduanya cuma singgah di kitab atau tidak mengganggu? Ya kalau sudah mengganggu itu. Antum usir besok datang lagi. Mengganggu, tidak apa-apa dibunuh. Tidak ada masalah. Kalau mengganggu. Apakah termasuk istiza tatkala seseorang ketawa saat menonton video kucing yang diedit seakan-akan kucing itu lagi mengaji? Suara kucing. Bukan masalah istihza'nya. Nontonnya saja itu sudah. Iya. Maksudnya jangan sampai kita masuk di dalam orang yang ikrar itu, takrir itu. Apalagi memang cuma editan ya. Itu enggak hal yang tidak pantas. Apa kalau dia ketawa di situ? Apa hukum seorang yang wafat dalam keadaan tidak meniatkan untuk berhaji? Apakah dia termasuk tidak melaksanakan rukun Islam? Ya, insya Allah semua orang punya niat ya. Hanya ada hadisnya itu tentang jihad. Jihad, bahwa siapa yang dalam hatinya tidak pernah ada rencana atau niat untuk berjihad, nah itu ada hadisnya. Jadi harus punya niat untuk berjihad fisabilillah. Kalau haji insya Allah semua punya niat ya, harus berniat juga. Hanya kan kemampuan yang tidak ada. Antum kalau misalnya sekarang ditanya, dikasih uang berangkat haji. Nah, uang biaya untuk haji, ya harus haji, harus mau. Jangan tidak, saya mau beli ini, mau beli ini, mau beli mana antum? Haji dulu, ya kan? Kewajiban. Nah. Imam kemudian apa ini? Kalau kita ruku, imam kemudian i'tidal dan kemudian sujud dan kita belum i'tidal dan kita tidak mendapat i'tidal bersama imam, apakah kita harus menambah sedekah? Iya, alal qaul. Berarti ini pertanyaannya dia terlambat 2 gerakan. Ya, dia ruku, imamnya sami Allah liman hamidah, dia masih ruku. Pertanyaan dulu, apa nu biking? Orang sudah, imamnya sudah bangkit, kan masih ruku. Iya. Ada asar yang saya pernah baca, sahih hadis asarnya dari Ibnu Umar. Beliau kalau tasyahud akhir, belum selesai doanya, imamnya salam, beliau salam. Di situ ulama mengatakan bahwa dari sahabat itu berpemahaman bahwa memang tidak boleh jauh kita makmum dari gerakan imam. Nabi sudah isyaratkan itu dalam sabdanya, innama ju'ila al-imamu liya'tamma bihi. Wa idza kabbara fakabbiru. Fa itu kata ulama al-fiqih, fa itu mengikuti yang pertama bigiri muhlah, tanpa ada selang waktu. Beda dengan summa. Summa ada waktunya. Ja'a Muhammadun summa Umaru. Datang Muhammad kemudian Umar. Maka di sini datangnya Muhammad disusul sama Umar tapi ada jarak. Tapi kalau saya katakan ja'a Muhammadun fa Umarun, fa Umaru, maka tidak ada selang waktu. Pas masuk Muhammad langsung disusul Umar tanpa ada selang waktu. Itu fa. Kata Nabi, idza kabbara fakabbiru. Kalau imamnya takbir langsung takbiratul ihram. Kalau imamnya ruku, farka'u. Idza raka'a farka'u. Imamnya ruku. Walaupun Al-Fatihah belum selesai, kata ulama. Kita baru Allahu Akbar, baru alhamdulillahirabbil alamin. Imamnya Allahu Akbar. Jangan Allah. Langsung ruku. Karena Nabi perintahkan kan, imam ruku langsung. Ustaz belum selesai Ustaz, ruku. Nah, pembahasannya apakah dapat 1 rakaat atau tidak, itu lain lagi pembahasannya. Mengatakan ada yang mengatakan dapat, ada yang mengatakan tidak. Jelas ya? Jadi sebagian ulama mengatakan kalau 2 gerakan yang jauh begitu, ada sebagian pendapat mengatakan batal sholatnya. Terlalu jauh. Ya, gerakannya.
Pensil saya tidak bisa baca. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhal.